Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Syarifah Mira Satrio Putri. Dan di kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan apa yang aku berhasil temukan di laporan pemetaan geologi lapangan. Um, uh, Bukunya udah kehilangan ini, anjir. Kehilangan semangat ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Syarifah Mira Satrio Putri. Di kesempatan kali ini. Jangan lagi. Ini lagi dulu. Apa? Kalau Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syarifah Mira Satrio Putri. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan apa yang aku temukan di pemetaan geologi lapangan. Daerah penelitianku ada di Selawangi dan sekitarnya, Kecamatan Selawangi dan Sukarasa, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi pemetaan geologi lapangan itu apa sih? Jadi PGL atau pemetaan geologi lapangan adalah metode yang dilakukan dengan kita turun ke lapangan dan langsung mengobservasi apa yang ditemukan di lapangan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan mengenai keadaan geologi di daerah tersebut. Nah, keadaan geologi itu ada tiga, ada geomorfologi, ada geologi struktur, dan ada um, litologi. Jadi geomorfologi itu ilmu yang mempelajari tentang lanskap, tentang bentang alam, tentang relief dan bentuk bentang alam. Dan kalau litologi itu ilmu yang mempelajari bebatuan dan persebarannya. Dan geologi struktur ilmu yang mempelajari tentang struktur atau aktivitas tektonik di suatu daerah. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menjelaskan keadaan geomorfologi di daerah penelitian, memproyeksikan persebaran litologi daerah penelitian, menjelaskan struktur geologi yang terdapat di daerah penelitian, dan mengkorelasikan batuan dan struktur yang mempengaruhinya. Ini apa namanya um, daerah penelitianku di Selawangi. Selanjutnya, sebelum kita memulai pemetaan, ada baiknya untuk kita melakukan riset terlebih dahulu soal wilayah daerah kita secara um, geologi regional. Jadi referensi yang aku gunakan adalah peta geologi lembar Cianjur ini oleh Sujatmiko. Selanjutnya, kita juga harus mempelajari terlebih dahulu soal konsep-konsep dasar dari geologi, dari pengetahuan geologi, seperti di geologi struktur, ada lipatan, ada sesar atau patahan, dan ada bekan. Selanjutnya, untuk litologi, kita juga mendalami soal batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Untuk batuan beku, di sini ada um, diagram deret Bowen yang menunjukkan bagaimana komposisi mineral terbentuk di suhu-suhu tertentu pendinginan. Dan untuk batuan sedimen, yang mana nanti akan kita temukan juga, itu kita akan berusaha mengelompokkannya di dalam klasifikasi seperti ukuran butir lewat skala Wentworth, habis itu bentuk butir, lalu derajat kebulatan, sortasi, porositas, dan permeabilitas. Selanjutnya untuk fasies, ini adalah lingkungan pengendapan. Kita akan berfokus di fasies vulkanik, referensi dari Bunki dan McKenzie. Geomorfologi. Untuk geomorfologi, kita akan membahas 3 aspek geomorfologi. Yang pertama, morfografi. Morfografi adalah salah satu parameter yang menggunakan analisis kualitatif terhadap topografi atau terhadap suatu visual lanskap. Bentuknya itu bisa dengan membaca bentuk-bentuk atau pola kontur, lalu fokus juga dengan elevasi atau tinggian lahan. Untuk klasifikasi morfografi, aku menggunakan Van Zuidam dengan 7 klasifikasi dari tinggian lahan itu dengan satuan MDPL. Dan untuk morfometri,
Morfometri sebenarnya juga agak mirip dengan morfografi. Yang bedakannya adalah morfometri itu menggunakan analisis kuantitatif, di mana terdapat pengukuran yang tepat atau yang presisi eh, dengan klasifikasi yang sudah ditentukan. Nah, morfometri ini lebih berfokus pada kemiringan lereng, jadi bisa curam atau bisa juga landai, tapi dengan derajat-derajat sudut tertentu. Di sini aku menggunakan Van Dui dan 7 klasifikasi kelasnya. Dan morfogenesa ini adalah salah satu aspek geomorfologi di mana membahas faktor apa sih yang mempengaruhi geomorfologi atau geomorfik suatu daerah. Apakah eh, bentuk-bentuk bentang alam tersebut dipengaruhi oleh aktivitas vulkanika atau dari aktivitas tektonik, ya itu adalah morfogenesa. Nah, oke, kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini kita membahas tentang metode penelitian. Jadi sebelum pemetaan yang dilakukan itu adalah penentuan lokasi, lalu melakukan riset terlebih dahulu soal geologi regional, kemudian mulai membuat peta dasar, dan di lapangan kita mempersiapkan peralatan, lalu eksekusi, dan setelahnya kita akan membutuhkan software dan hardware seperti laptop dan aplikasi ArcGIS untuk mengolah dan menganalisis, dan pastinya juga untuk membuat peta. Dan terakhir kita akan sampai di analisis dan akhirnya sampai di penyusunan laporan. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Peta pertama, peta dasar ini merupakan peta yang bisa menunjukkan di titik mana saja aku mengambil um, sampel batuan. Di sini bisa dilihat ada beberapa daerah kosong, itu dikarenakan um, keadaan topografi yang tidak memungkinkan dan tidak aman untukku memasukinya, mungkin karena terlalu curam. Selanjutnya, untuk geomorfologi daerah penelitian di Selawangi. Jadi, geomorfologi adalah ilmu yang pelajari tentang bentang alam secara keseluruhan. Nah, untuk mendalami bentang alam itu, kita pertama yang aku lakukan adalah membuat peta pola aliran sungai. Jadi, peta pola aliran sungai ini bisa menunjukkan pola aliran sungai berdasarkan um, um, konsep fisika air. Jadi di sini kita bisa lihat peta ini menunjukkan kalau sungai yang ada di daerah penelitian merupakan sungai dengan pola subparalel. Jadi pola subparalel itu apa sih? Pola subparalel itu adalah gabungan antara pola paralel dengan pola dendritik. Kenapa hal itu terjadi? Itu karena adanya tingkat kemiringan lereng yang sangat variatif. Seperti yang kita tahu, pola paralel itu karakteristiknya itu orientasinya satu, lurus ke arah yang sama, dan sementara pola dendritik itu sedikit mengakar dengan orientasi yang acak. Nah, pola subparalel ini adalah gabungan keduanya, dikarenakan pola dendritik yang orientasinya acak itu seringnya ada di dataran yang kemiringan lerengnya landai, sementara pola paralel itu berada di kemiringan lereng yang cenderung lebih curam. Dari situ kita sudah bisa mengindikasikan kemungkinan daerah penelitian ini adalah daerah dengan kemiringan lereng yang yang cukup variatif, bisa terjal dan bisa juga sangat landai. Namun kita membutuhkan peta lanjutan atau analisis lebih lanjut mengenai indikasi ini. Makanya akhirnya aku membuat morfografi daerah penelitian, yaitu peta bentuk lahan. Nah, peta bentuk lahan ini bisa dibilang peta morfografi. Jadi di sini kita bisa melihat bentukan lahan dari kontur yang terbentuk dan juga elevasi yang terbentuk dari kontur-kontur ini juga. Jadi kita bisa lihat yang warna hijau itu dataran yang cukup rendah, yang kuning itu menengah, dan yang oranye ini adalah dataran yang cukup tinggi.
Dan dari kontur-kontur ini juga kita juga bisa melihat kerapatan kontur menunjukkan em, kemiringan lereng yang justru lebih curam. Setelah membuat peta morfografi, kita membuat peta kemiringan lereng. Ini peta kemiringan lereng atau peta morfometri yang aku buat. Kita bisa melihat kalau yang di peta morfometri ini kemiringan lerengnya dari 7 kelas ini semuanya ada di dalam satu daerah penelitian, dan kita bisa melihat yang oren-oren ini kemiringan lereng yang terhitung curam itu berfokus ada di barat daya peta, dan ada garis oranye di sini dan garis oranye di sini dan juga garis oranye di daerah sini, timur dan di utara. Nah, garis-garis oranye ini menunjukkan bahwa di situ adalah wilayah yang lerengnya cukup curam, dan kita juga bisa mengindikasikan di sini adanya perbedaan satuan unit baik secara geomorfologi ataupun secara geologi. Mungkin kemungkinan ada juga perbedaan batuan atau mungkin juga ada pengaruh dari tektonik atau mungkin dan berbagai kemungkinan-kemungkinan lainnya yang membuat bentang alam ini menjadi curam. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfogenesa di daerah penelitian. Morfogenesa jadi dari daerah penelitian yang tadi telah aku bahas sebelumnya, kita tahu bahwa banyak keadaan geomorfologi yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah faktor yang membentuk bentang alam tersebut. Nah, morfogenesa ini di dalam daerah penelitianku itu kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme, lalu zona struktural atau aktivitas tektonik, dan juga zona fluvial yaitu aktivitas air atau mungkin kalau di peta daerah penelitian ini sungai. Setelah kita mengetahui morfografi, morfometri, dan morfogenesa, lalu kita akan membuat peta geomorfologi. Ini peta geomorfologi yang aku buat berdasarkan analisis dari ketiga data tersebut. Ini adalah gabungannya. Kita bisa melihat kalau peta geomorfologi ini ada tabel yang gabungan dari ketiga aspek tersebut. Dan juga di sini aku mulai mengklasifikasikan daerah-daerah di dalam penelitianku menjadi 4 kelompok, 4 satuan unit geomorfologi. Pertama, perbukitan curam andesit, perbukitan sangat landai andesit dengan endapan tuf, perbukitan landai andesit, dan terakhir perbukitan sangat landai. Di sini kita bisa lihat, di sini perbukitan yang cukup curam, yang cukup tinggi. Memang, ya. Lalu ini foto yang ini menunjukkan suatu tebing andesit yang kemungkinan tererosi. Jadi dalam geomorfologi, jika terjadi suatu aktivitas tektonik, itu akan meningkatkan elevasi dari suatu lanskap. Dan kita bisa lihat dari peta geomorfologi, daerah sini adalah daerah yang sangat tinggi sendiri dibandingkan daerah-daerah lainnya. Makanya itu di sini aku mengindikasikan kemungkinan adanya aktivitas tektonik yang menyebabkan di sini menjadi perbukitan yang sangat tinggi dan sangat curam. Kemudian setelah kita membahas geomorfologi, kita membahas soal litologi dan persebaran litologi di dalam daerah penelitian. Nah, aku menemukan bahwa batuan yang tersebar di daerah penelitian itu ada 3, yaitu batuan andesit, batuan lempung, dan batu pasir. Di sini bisa dilihat andesit merah, lempung hijau, dan pasir kuning. Persebarannya kebanyakan merupakan andesit, dan ada beberapa batu pasir dan batu lempung yang memiliki strike dan deep perlapisan. Setelah kita melihat persebaran litologinya,
kita membuat peta geologi. Jadi peta geologi ini adalah peta yang mengintegrasikan data-data dari geomorfologi, litologi, dan juga dari struktur. Nah, di peta geologi ini aku mengklasifikasikan satuan unitnya menjadi 3, yaitu ada batuan andesit, ada batuan andesit dengan endapan tuf, dan batu lempung dan pasir. Nah, di sini juga kita bisa melihat juga kalau batuan andesit itu berada di umur yang lebih tua dibandingkan satuan batuan lempung dan pasir maupun satuan batuan andesit dengan tuf. Di sini satuan batuan andesit dengan tuf menjadi yang termuda karena dia ada di zaman kuarter. Oke, selanjutnya ya ini satuan batuan andesit ya. Sekarang kita lanjut ke fasiesnya. Secara umum fasies yang ada di daerah penelitian ini kemungkinan adalah fasies vulkanik di daerah proksimal karena kita menemukan tuf. Jadi andesit itu ditemukan dengan perlapisan tuf di atasnya sekitar 3 cm atau 5 cm. Nah, jadi kita bisa menemukan ada jatuhan piroklastik di sana dan ada batuan beku ekstrusif seperti andesit dan ada batuan sedimen yang seharusnya ada di zona distal, tapi ini kan kemungkinan jauh ya. Ini mungkin cuma hasil transportasi yang ternyata terendapkan di sekitarnya. Oke, kita lanjut ke struktur geologi di daerah penelitian. Nah, struktur geologi yaitu keadaan tektonik di sana itu bisa kita tunjukkan dengan adanya peta pola jurus. Nah, peta pola jurus ini aku buat dengan membuat ini, dengan membuat pola jurus yang kita bisa lihat ada garis titik-titik yang mengarah ke timur dan agak sedikit ke timur laut. Nah, ini kemungkinan pola jurus yang ditentukan bisa berdasarkan kontur dan juga berdasarkan dengan strike dan dip perlapisan. Dari sini kita bisa melihat ada satu yang berbentuk seperti huruf U di sini. Kenapa di sini ada yang berbentuk seperti huruf U? Itu karena aku mengindikasikan di situ kemungkinan adanya perlipatan sinklin. Kenapa ada perlipatan sinklin di sini? Karena dip di daerah sini dan dip di daerah utara sini itu mengarah ke pusat yang sama, yaitu di daerah U ini. Jadi mereka kelihatan seperti ini. Dia dipping perlapisannya sama-sama ke bawah. Walaupun aku tidak menemukan kontaknya secara langsung, tapi jika ada dipping perlapisan yang sama-sama ke bawah, berarti ada kemungkinan di sini adanya perlipatan sinklin. Jadi di sini kemungkinan ada perlipatan sinklin. Lalu melihat garis yang ada segitiga ini adalah sesar naik. Kenapa dari mana sesar naik ini bisa aku identifikasi? Itu aku menemukan kontak langsung di lapangan. Ya, fotonya seperti ini. Ini adalah sesar naik yang ditemukan di lapangan. Kenapa bisa ditentukan sebagai sesar naik? Karena coba kita bayangkan kalau ini footwall, yang ini hanging wall. Kita bisa melihat kalau hanging wall-nya itu berjalan sedikit ke arah kanan, lalu footwall itu berjalan ke arah kiri. Kita lihat dari perbedaan warna yang berubah di setiap perlapisan sedimen ini. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi kalau sesar ini adalah sesar naik karena hanging wall-nya bergerak naik ke atas footwall. Oke, selanjutnya sejarah geologinya. Oke, jadi kalau diurutkan kemungkinan di zaman Oligosen itu ada satuan batuan andesit, lalu kemudian di kala Miosen mulai muncul sedimentasi-sedimentasi batuan lempung dan batuan pasir, dan yang terakhir baru muncullah mungkin ada suatu aktivitas erupsi di suatu daerah di mana jatuhan
material piroklastiknya itu sampai di daerah penelitian ini, sehingga di zaman tersier ada perlapisan batuan andesit dengan endapan tuf di atasnya. Oke, kesimpulan dari penelitian kali ini, pertama, keadaan geomorfologi di daerah penelitian itu merupakan bentang alam perbukitan dengan pola aliran sungai subparalel. Nah, satuan geomorfologinya kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu unit perbukitan curam andesit, perbukitan sangat landai andesit dengan endapan tuf, perbukitan landai andesit, dan perbukitan sangat landai. Faktor yang mempengaruhi keterbentukan lahan ya itu karena aktivitas vulkanik, struktural, dan juga fluvial. Begitu juga dengan aktivitas eksogenik seperti erosi dan pelapukan. Kemudian litologi daerah penelitian itu dibagi menjadi 3 satuan unit. Pertama andesit dengan endapan tuf, kedua andesit, ketiga adalah batu lempung dan batu pasir. Untuk struktur geologi yang ditemukan di daerah ini itu ada 2, yaitu ada struktur sesar naik yang sudah ada kontak langsung, jadi bisa dipastikan ada. Dan yang kedua adalah perlipatan sinklin, dan ini masih berupa spekulasi dikarenakan tidak ditemukan langsung perlipatan tersebut, namun adanya dipping yang mengarah ke karakter perlipatan sinklin. Nah, selanjutnya keterkaitan antara batuan dengan struktur yang mempengaruhinya itu bisa kita lihat dari peta pola jurus ini tadi. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di sini ada sesar naik dan di sini ada kontur yang sangat tinggi. Ini semakin membuktikan bahwa adanya indikasi sesar menunjukkan bahwa bisa mengelevasi topografi dengan sangat signifikan ya di sini dan dibandingkan di daerah lainnya. Di sini sangat tinggi, bahkan bisa sampai 950 mdpl. Menjadi perbukitan tinggi. Nah, dan di daerah sini itu juga merupakan satuan batuan andesit, dan ya di sini kita bisa melihat perubahan kontur di mana andesitnya itu terbelah seperti menjadi ada 2 gunungan, satu di sini dan satu di sini. Lalu di sini langsung mulai terselip sedimentasi dari batu lempung dan batu pasir. Disitulah korelasi dari ketiganya. Oke, kemudian setelah kesimpulan, kita akan sampai pada saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan setelah penelitian ini untuk penelitian yang lebih baik ke depannya. Penelitian dapat dikembangkan ke ranah yang lebih interdisiplin dengan memahami juga aktivitas antropogenik yang terjadi di daerah penelitian. Karena semakin lama mencari suatu daerah yang steril itu kan tidak relevan ya. Jadi kita butuh suatu tools yang interdisiplin yang bisa menjelaskan keadaan geomorfik di suatu daerah, namun juga bisa menjelaskan kegiatan aktivitas antropogenik sebagai bagian di dalamnya juga. Nah, kemudian penelitian dapat lebih optimal jika referensi geologi Indonesia sudah tidak mengacu pada Van Bemmelen, dikarenakan sudah semakin banyaknya pembaharuan dari jurnal-jurnal ilmiah yang dilakukan periset di era sekarang. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, aku merasa sumber Van Bemmelen yang dirilis pada zaman kolonial itu bisa jadi belum terlalu detail, dan mungkin ada pembaharuan baru, dan mungkin juga ada hal-hal yang bisa ditemukan di daerah yang lebih spesifik lagi. Kemudian penelitian dapat lebih optimal jika peta geomorfologi bisa ditentukan secara spesifik daerah dengan fitur lokal tertentu seperti arah aliran air, di mana dapat fitur triangular facet dan sebagainya. Nah, untuk poin yang ini, aku merasa selama aku membuat peta geomorfologi, aku membutuhkan suatu simbol untuk fitur-fitur tertentu, namun
aku selain karena tidak memiliki kemampuan tersebut juga rasanya fitur-fitur lokal ini aku kesulitan untuk menyimbolkannya. Jadi mungkin akan lebih baik kalau kita mulai membuat peta geomorfologi itu dengan simbol-simbol tertentu yang spesifik di titik-titik tertentu, tidak hanya berpaku pada klasifikasi morfografi dan morfologi dari Van Zuidam. Nah, ini berkaitan juga dengan poinku yang terakhir, yaitu selain itu untuk geomorfologi ada baiknya untuk lebih adaptif dengan keputusan penggunaan skala tertentu dan keadaan geologi baru yang sulit untuk diklasifikasi. Contoh, lanskap urban yang masih belum bisa ditentukan klasifikasi yang disepakati secara akademis. Begitu juga untuk tidak selalu mengklasifikasikan kelas geomorfologi dengan klasifikasi Van Zuidam, dikarenakan geomorfologi sangat memperhatikan skala dan fitur, sementara klasifikasi Van Zuidam rasanya kurang berhasil untuk identifikasi fitur geomorfologi skala besar ataupun lanskap yang kurang steril. Jadi, poinnya adalah geomorfologi itu lebih baik adaptif dengan konteks. Peta geomorfologi itu sangat dekat dengan skala, sangat berasosiasi dengan skala petanya sendiri. Jadi kalau skalanya itu adalah skala lokal, akan sulit jika kita mendefinisikannya dengan klasifikasi Van Zuidam yang rasanya terlalu mengeneralisasikan kelas-kelas tanpa adanya fitur-fitur yang sebenarnya bisa jadi penting di dalam skala lokal. Mungkin Van Zuidam masih relevan jika kita gunakan di fitur-fitur yang skalanya kecil seperti 1:100.000 atau 1:70.000. Dan Van Zuidam ini juga tidak berhasil menjelaskan lanskap-lanskap yang kurang steril seperti lanskap gedung, apakah kita punya simbol-simbol tertentu atau kita punya kesepakatan akademis tertentu mengenai hal itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.